wabarakatuh. Saya Siti Nuriyah dengan NIM 2304036 akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan sebuah sistem aplikasi absensi pada sebuah sekolah. Di sini kita menggunakan database Microsoft Access dan juga aplikasi Visual Studio. Di sini kita akan membuat database-nya dulu. Di sini kita buat tabel untuk usernya. Nanti untuk form loginnya kita buat username dan juga passwordnya. Setelah itu kita buat lagi tabel untuk siswanya. Tabel untuk siswa ini kita akan membuat NIS, terus ada nama, jenis kelamin ya. Jenis kelamin, ID kelas, setelah itu alamatnya, terus kita buat lagi database-nya, tabelnya untuk absensi. Nah, kita buat ID absensi, terus NIS-nya lagi, tanggalnya. Setelah itu ada keterangannya untuk hadir, izin, sakit, apa gitu ya. Keterangan jam masuk dan jam keluar, terus ID kelas. Nah, nanti kita akan membuat dua database lagi. Sekarang kita buat dulu. Nah, ini kita buat formnya. Kita buat namanya. Kita buat form untuk login. Yang pertama kita pakai label button. Ini untuk nanti itu kita desain dulu. Kita pakai kita ubah namanya login. Di sini kita juga butuh namanya text box ya. Ini untuk kita input datanya nanti.
kita akan menggunakan label. Kita atur dulu desainnya. Untuk judulnya ini kita ubah namanya jadi kita ubah namanya ini sama ya, kita butuh label untuk judulnya, button kita butuh 4 button, 5. Dia ada untuk data kelas, taruh dulu semuanya supaya nggak banyak. Buttonnya kita buat untuk data kelas. Jadi nanti kalau dijalankan kita klik masing-masing button yang akan dibuat ini, dia akan keluar ke form selanjutnya sesuai dengan yang diklik. Data siswa, teman-teman bisa mencari codingan ini di aplikasi AI ini bos dan masih banyak lagi. Itu juga sediakan codingannya untuk ini untuk button keluar dari formnya. Kita ubah namanya jadi warnanya biar sama. Nah, button ini tadi teksnya belum kita rubah ya, namanya. Ini biar sini.
kita sesuaikan agar tidak bingung. Lalu selanjutnya UTN absensi. Oke, kita buat lagi di sini formnya yang baru. Kita ada form absensi, form data siswa, form data laporan. Sini kita buat lagi form data kelas ya. Ini. Oke, di sini kita akan membuat selanjutnya adalah form absensi. Oke, seperti yang tadi, tapi ini kita menggunakan namanya data grid. Oke, ini nanti akan menampilkan dari database yang sudah kita isi dan juga input-input yang akan kita isi. Oke, di sini kita akan membuat codingannya ya. Untuk button loginnya itu saya tadi sudah mencari codingannya, membuatnya. Nah, di sini ini public class-nya. Kita kan tadi from login, jadi ini public class-nya. Terus private sub button login ini saat kita mengklik login dia akan keluar masuk. Jadi nanti kita ada username-nya, passwordnya. Ini txt password yang kita buat tadi di text box-nya. Lalu di sini ada namanya untuk memanggil form selanjutnya. Setelah form login, kita akan ada form menu. Ya, form menu. Jadi kita copy saja karena kita sudah punya. Kita copy di sini. Oke. Selanjutnya kita ke form menu. Di sini di menu utama kita ada button absensi, kita klik. Nah, saya juga sudah ada codingannya. Di sini saya akan menjelaskan. Di menu utama ini kita ada 5 button ya. Ada button login. Oke, kita sudah punya codingannya. Di sini ada 5 button di form menu atau di menu utama tadi. Ada button data siswa, button data kelas, button absensi, button laporan, dan button keluar atau logout. Nah, ini me hide, show. Nah, ini untuk mengeluarkan. Kalau kita klik
button absensi, maka dia akan keluar. Kita klik salah satu button di menu utama, dia akan keluar sesuai button yang kita klik. Kita copy saja. Oke, jangan lupa di save. Hilang. Setelah itu tadi saya sudah menyelesaikan desainnya. Saya tadi sudah menyelesaikan desainnya untuk form absensi. Nah, seperti ini kita menggunakan data grid, diberi nama DGV absensi. Ini ada button simpan, edit, hapus, dan juga keluar. Di sini saya sudah menyelesaikan untuk form absensinya menggunakan data grid yang diberi nama dengan DGV absensi. Setelah itu ada 4 button. Nah, di sini saya juga sudah punya codingannya. Nah, di sini menggunakan yang 4.0 karena disesuaikan dengan laptop ya. Ya, kalau button-buttonnya sama saja. Nah, ini kita copy. Ini sama ya untuk penyimpanan database-nya tadi. Kita copy saja, save. Oke, baik. Sekarang sudah selesai. Kita tinggal membuat untuk koneksinya. Di sini koneksinya sudah saya buat juga tadi. Nah, di sini kan ada perbedaannya menggunakan yang AC oleh DB 12.0 atau oleh DB 4.0. Oke. Setelah itu kita coba jalankan. Username tadi saya ada data kelas. Kita coba ID kelas. Nama kelas. Kita simpan. Oke, di sini sudah tersimpan ya. Kita punya username.
izin, data siswa, ID kelas, nama kelas, bahasa Inggris. Kita coba saja wali kelasnya. Oke, sudah tersimpan. Ini bisa kita hapus, kita edit. Kita coba di absensi. NISN. Ini sesuaikan tanggalnya, keterangan sakit, jam masuk 08.00 hingga 09.45. ID kelas. Oke, berhasil disimpan. Keluar. Ini ada button keluar. Nah, sekian tugas penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.